Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak luput jangan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk keadaan daripada altcoin. Cuman sebelum kita lanjut untuk melihat rekondisi daripada keadaan altcoin teman-teman ya, saya doakan terlebih dahulu buat kalian semua. Semoga kita semua di tahun ini bisa menjadi orang kaya baru ya teman-teman ya. Syukur-syukur kita memang bisa mengubah finansial kita dari yang kurang berkecukupan menjadi serba berkecukupan. Amin. Dan dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk market cap ini udah mulai ada recover ya, karena sempat turun sampai area 1,4. Kali ini udah mulai sedikit ada recover teman-teman di area 2,51 triliun dolar teman-teman ya. Dan kalau kita lihat bersama-sama ya untuk keadaan daripada Bitcoin dominance teman-teman, turun 3 poin teman-teman, bukan 3 poin ya, 0,3%, sorry ya. Jadi Bitcoin dominance ini ada penurunan sebesar 0,3%. Fair and Greed Indexnya dia masih berada dalam kondisi greed ya, berada di posisi 72. Sedangkan kalau kita melihat untuk price Bitcoin sendiri, dia berada di area 66.500 teman-teman ya. Udah mulai recover 0,42% dalam 24 jam terakhir. Dan kalau kita lihat bersama-sama seperti BNB ini menguatnya luar biasa ya, 5,65%. Solana ini mengalami sedikit retracement sebesar 1,29%, sedangkan beberapa altcoin yang lain ya masih dalam kondisi merah merona-rona ya teman-teman ya, karena memang persentasenya keadaan Bitcoin belum memungkinkan untuk altcoin ini bisa nendang gitu ya kan. Mantap jiwa. Dan kalau kita lihat real chart daripada Shiba Inu sendiri teman-teman ya, dia masih berkonsolidasi nih di range titik entry kita yang kedua ya. Kita hapus terlebih dahulu lah biar enak, karena ini memang udah terjadi eksekusinya ya, udah clear, udah kena gitu teman-teman ya. Mungkin ya kalau kita mengacu pada pergerakan Shiba untuk saat ini ya, ketika dia mau rebound kembali mungkin dia akan mencapai di area 28-an teman-teman ya. Dimana area 28 ini cukup krusial juga, karena di sini area supply cukup tinggi ya. Area supply di area 28 ini cukup tinggi, maka ketika menyentuh di area 28 kemungkinan besar teman-teman akan ada sedikit pantulan harga kembali ya, untuk mencoba menghalangi kenaikan harga daripada Shiba. Akan tetapi di sini akan ada momentum positif, dimana ketika area 28 ini mampu kejebol, maka nice Shiba Inu bakal mengalami kenaikan ya, mungkin sampai di area 2839 sampai di range harga kepala 32-an teman-teman ya. Itu adalah area realistis yang akan tersentuh oleh Shiba Inu ketika memang di area 28691 ini kejebol ya. Dan kemungkinan besar teman-teman di area ini bisa menjadi area support yang cukup kuat juga. Akan tetapi ya kita perlu wait and see juga, perlu waspada juga area berapa? Area 2299 sampai di area sini ya 2077 teman-teman ya. Mungkin kalau dia mau price turun bisa ninggalin shadow sampai di area 2206 gitu ya. Kalian bisa open jaring di situ. Nah, sedangkan kalau kita lihat price daripada si Bitcoin sendiri teman-teman ya, dia mencoba untuk menjadi titik pantul atau membuat area support baru di area sini ya, yang notabene teman-teman ini bisa menjadi area yang cukup bagus juga sebenarnya ya, karena dia akan membentuk yang namanya pola double bottom ya, yang dimana ini dalam time frame daily ini bisa membuat kinerja harga daripada Bitcoin ini recover jauh lebih signifikan lagi, mungkin di atas ATH-nya ketika dia memang mampu memvalidkan double bottom gitu teman-teman. Akan tetapi yang perlu kalian antisipasi adalah yang dimana ketika si Bitcoin ini nggak mampu mempertahankan di range harga 60 ribuan teman-teman, maka dia ada potensi buat turun sampai di area 59.000 sampai di area berapa? Di area 57 ribuan. Oke ya, mungkin kalau di area ini nggak terlalu kuat teman-teman, di sini ada area demand yang mungkin cukup kuat untuk nahan, yaitu di area berapa? 52 sampai di area 50. Ini adalah area demand yang cukup kuat juga untuk mempertahankan agar Bitcoin nggak turun lagi. Cuman harapan terbesar kita adalah Bitcoin nggak turun dari level 60.000 teman-teman ya, karena memang kalau Bitcoin turun sampai di bawah 60.000 maka di sini potensi dia untuk turun jauh lebih drastis, mungkin sampai di area demand yang kita beri tadi di area 52 atau 50.000 itu benar-benar bisa terrealisasi ya.
Akan tetapi di sini ketika dia ada pantulan harga teman-teman ya, ada pantulan harga di area 64 atau 65 ini, maka dia akan berpotensi untuk membuat all time high-nya. Syukur-syukur bisa ke 80.000 teman-teman ya. Nah, apakah pola halving tahun 2020 akan terulang lagi di tahun ini teman-teman, yang dimana ketika pas hari halving itu mengalami penurunan yang cukup signifikan, tapi setelah hari halving tersebut teman-teman secara pelan-pelan, secara konsisten Bitcoin ini membuat kinerja yang cukup positif, di mana dia menunjukkan tanda-tanda kenaikan step by step, ya selalu naik konsolidasi sideways ya kan, dia naik lagi, ada sedikit retracement, konsolidasi, dia naik lagi sampai ke all time high-nya gitu ya. Sedangkan untuk kinerja daripada Shiba Inu sendiri teman-teman, di mana Shiba Inu ini sempat melonjak ya, mengalami lonjakan sebesar 1058% dalam metrik utama saat paus Shiba membuat gerakan epic. Oke ya. Jadi memang teman-teman, di mana saat harga daripada Shiba Inu mengalami retracement atau koreksi yang cukup lumayan, ini dimanfaatkan oleh beberapa paus untuk melakukan akumulasi. Contohnya kayak yang 3 paus baru ya, atau alias orang baru yang men-scop atau membeli Shiba Inu dengan jumlah besar melalui platform Coinbase sama Binance ya, dan lalu memindahkan aset tersebut ke cloud walletnya. Nah, jadi di sini kalau kita melihat penafsiran ini, mata uang kripto bertema anjing Shiba Inu telah mengalami peningkatan positif dalam arus bersih pemegang saham besar-besaran, yang dimana melonjak sekitar 1058%, menandakan perubahan signifikan dalam aktivitas ikan paus, di mana pasar lonjakan ini merupakan indikasi tren akumulasi yang lebih luas di para pemegangnya ya, saham besar yang sering disebut sebagai whales atau paus ya. Nah, arus bersih pemegang besar di Inter the Block ya adalah metrik penting yang memberikan wawasan tentang perubahan posisi paus, di mana hal ini dihitung dengan mengukur volume arus masuk dikurangi arus keluar untuk alamat-alamat ini. Jadi lonjakan pada metrik ini dapat diartikan sebagai akumulasi, sedangkan penurunan mungkin menunjukkan penjualan atau pengurangan posisi. Dalam kasus Shiba Inu, kenaikan besar antara 1058% mungkin menunjukkan aktivitas pembelian yang kuat. Nah, jadi ini nge-tracking dari beberapa alamat whales teman-teman, yang dimana antara outflow sama inflow ya, ini di compare ya, antara penjualan dengan pembelian itu lebih dominan yang mana gitu ya. Ternyata antara pembelian dan penjualan atau inflow sama outflow-nya ini lebih banyak di inflow-nya, yang dimana ini menunjukkan tanda-tanda akumulasi untuk Shiba Inu yang cukup signifikan. Nah, yang perlu kalian ketahui sendiri teman-teman untuk kasus Shiba Inu sendiri ya kan, saya sebenarnya sudah sering kali memberitahu teman-teman ya, sekelas token meme yang memiliki utilitas saat ini hanya 2 ya, yang utilitasnya udah luas loh ya, itu hanya Dogecoin sama Shiba Inu, yang dimana kalau kita mengacu pada kiblatnya meme coin itu berada di Dogecoin, itu adalah meme pertama ya, Dogecoin teman-teman. Dan sedangkan kalau kita mengacu pada terciptanya banyak meme, kita bisa mengacu ke Shiba Inu. Kenapa? Karena ketika Shiba Inu mendulang kesuksesan di tahun 2021, disitulah ya banyak sekali meme-meme yang berterbaran dengan menggandakan nama Inu-Inuan ya, seperti itu ya. Yang saat ini yang sedang hit adalah di sektor kucing, yang dimana sektor anjing, masih di sektor anjing ya teman-teman, yaitu dengan Dog with Hat kalau nggak salah yang teman-teman, yang harganya sempat menyentuh di $4 ya. Jadi buat teman-teman semua ya, kalau menurut saya pribadi Shiba Inu ini bakal memiliki potensi untuk menyentuh ATH barunya di bulan yang akan datang ini. Semoga saja teman-teman. Cuman tetap disclaimer ya, karena segala sesuatu bisa terjadi. Mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.